Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat desain kelas online. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dan Bapak-bapak bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita semua untuk melanjutkan program pelajaran desain grafis kelas online. Yuk, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan pelajaran yang sudah pertemuan yang lalu. Pada pertemuan episode yang lalu kita sudah mempelajari sampai contour tool ya, yaitu memberikan line di pinggir objek. Pertemuan kali ini masih melanjutkan pengenalan fungsi-fungsi tool yang ada di program Sara. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kali ini kita selesai, dan setelah selesai pengenalan langsung kita praktek desain grafis di episode berikutnya. Sekarang kita mulai mempelajari tentang blend tool ya, blend tool. Coba kita lihat di kursor saya nih, namanya blend tool. Saya dekatkan dulu ininya, kameranya. Ini namanya blend tool, tuh ada tampil namanya blend tool. Untuk apa blend tool itu? Jadi blend tool itu untuk memperbanyak objek ya, tanpa harus membuat-buat objek yang berikutnya. Contoh, saya ambil gambar, saya ambil gambar yang lain ya, biar tidak monoton. Di file saya nanti cari beberapa gambar. Nih ada alat bangunan, tuh ada alat musik, alat bangunan. Nah, ambil kata alat bangunan saja dulu. Apa ya? Ini kita ambil kuas dulu ya. Nah, kita cropping, potong. Nanti juga teman-teman akan disampaikan pelajaran tentang bagaimana cropping ya. Kita copy file yang kosong. Oke, ini kan satu gambar. Bagaimana supaya kita memperbanyak objek ini, gambar kuas ini, biar banyak dan biar posisinya sama begitu ya. Nah, kita copy dulu. Boleh saya kenalkan dulu ya cara mengcopy file. Ini klik dengan cara manual. Pertama begini nih, bisa mengklik tanda kertas ini ya, bisa juga di sini. Untuk copy rank, edit copy. Ntar agak lambat dikit nih. Oke, biar cepat kita di sini bisa ya, tanda kertas ini. Atau pakai mouse sebelah kanan juga bisa. Mouse yang kanan tekan, kita geser bisa. Nah, kalau kopian kita posisinya biar lurus, ambil tekan kontrol, ditarik sini kan lurus.
Nah, kembali ke fungsi apa tadi itu blend ya, blend tool. Jadi blend tool itu untuk menggandakan, untuk memperbanyak gambar. Oke, caranya begini nih teman-teman. Kita klik dulu blend tool. Nah, kita posisi mouse kita, kursor kita luruskan ataupun menimpa di area gambar ini. Nanti kita tarik ke sini, ke sebelah kanan. Nah, dia akan memperbanyak sendiri secara otomatis. Ada berapa ini? Coba, ini kan kopiannya nih. Yang di copy itu ini nih. Tuh, yang saya kasih lingkarin. Yang kopiannya ini. Tuh, yang 4 ini ya. Kalau 1 2 kan tadinya sebelum dilakukan proses blending. Nah, ini 1 2 3 4 5. Tuh, kalau di menu komputer secara otomatis sudah tampil 5 gambar ya. Tuh di sini kelihatan kan? Ada 5 step tuh. Tuh ada 5 step. Oke. Nah, ketika kita mengcopy dengan cara blending, ketika mengklik simbol ini, maka yang akan tampil tuh di kiri atas, lihat tuh ada tanda 5. Boleh kita rubah dengan 7 umpamanya ya. Nah, dengan otomatis dia akan bertambah tuh, ada 7 objek, 7 gambar. 7 gambar. Jadi ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita membutuhkan yang berapa aja dengan media ini, butuhnya misalnya 17 ya, dia akan bertambah 17. Tapi karena tempatnya sempit, maka seperti ini, jadi berdesakan tampilannya. Berarti area ini tidak mencukupi untuk memperbanyak gambar. Oke ya, kita kurangi saja. Kembali ke yang tadi 7. Nah, seperti ini. Itu fungsi blend tool. Blend tool biar kita tidak capek. Biasanya untuk membuat stiker so ya, stiker, setelah kita membuat desain stiker kan kita mau memperbanyak nih ceritanya, mau di print ya, seperti ini menggunakan fasilitas blending. Umpamanya coba kita sepertinya lagi nih, taruh ke bawah, kita bisa nggak kalau dengan cara begini? Oh, rupanya media kalau dibawa ke bawah seperti ini masih berat ya, jadi dia yang ke bawah hanya satu saja tuh. Jadi berarti kalau untuk ke bawahnya kita pakai yang manual saja. Nah, seperti ini tuh bisa banyak, jadi nggak perlu repot-repot membuat satu-satu ngopinya. Oke. Nah, baik, saya kasih catatan dulu fungsi blending tool. Fungsi blend tool untuk memperbanyak gambar melalui rangkaian proses. Boleh diketik caranya, bikin gambar, kemudian klik blend tool, kemudian tekan mouse
pada gambar, lalu tarik pada gambar yang satunya. Ya, ini boleh buat catatan saja ya. Teman-teman juga boleh mencatat, takut lupa. Jadi saya ulangi. Jadi fungsi blend itu untuk memperbanyak gambar melalui rangkaian proses. Caranya bikin gambar. Nah, saya ulang ya. Ini kita awali lagi di remove. Kalau remove itu pindah nih. Nah, caranya bikin gambar satu, kemudian di copy sudut sini, kita klik 2 kali menjadi digabung ini ya. Nanti klik blending, tempelkan kursor di atas gambar, lalu tarik ke gambar yang satunya. Tuh, dia akan berubah tampil seperti ini. Baik teman, itu pengenalan tentang blend tool. Sekarang kita pindah lagi mode tool ya, membuat tulisan biar artistik ya. Mode nih, mode ini seperti apa, simbolnya seperti kertas agak ketiup angin atau menggulung gitu ya. Ini lihat di kursor saya, mungkin di laptop teman juga kelihatan ya. Nama itu mode tool. Mode tool itu untuk membuat tulisan artistik, mempunyai nilai seni. Yuk kita nulis umpamanya text tool ya. Kita klik tag, kita ketik apa saja ya, terserah teman-teman. Misalnya mau ngetik umpamanya hadirilah umpamanya ya. Biasanya ini untuk apa, pesan-pesan ajakan. Untuk ajakan yang di brosur itu, di spanduk biasanya dengan huruf yang besar. Kita cari font yang besar. Oh ini nih. Nah ini hadirilah ya. Oh, masih ingat nggak kita cara memberikan paduan warna? Nah, masih ingat ya, kita klik di fill tool biar warnanya ada akurasi warna. Ini cukup ya, hitam sama merah aja dulu. Nah, kita lakukan perubahan untuk menghasilkan tampilan yang artistik ya. Kita klik mode tool. Nah, setelah kita ngeklik mode tool, akan tampil di layar laptop kita di sudut bagian atas tuh seperti ini nih. Tuh, saya dekatkan ya. Nah, kalau kita mengklik salah satunya aja, seperti yang klik kotak seperti ini umpamanya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi makin ke sisi makin mengecil. Kita boleh membesarkan sendiri tuh. Nah, hadirilah gitu. Ininya kurang gede, boleh ditarik. Nariknya di sudut, titik sudut ya. Ini saya dekatkan ini kameranya nih. Tuh, paling sudut kiri, tarik ke bawah, dia akan besar. Tengahnya kita tarik ke atas. Oh, ini nggak bisa, berarti kita pakai menu yang lain biar ada perubahan jenis yang lain. Nah, sekarang kita biasa lagi nih ya. Ini juga sudah
melakukan serangkaian perubahan, bisa dirubah sesuai selera kita. Umpamanya ini tarik ke atas, ini juga agak melengkung. Maaf kalau ini melengkungnya belum bisa. Dengan cara ini kita cari menu yang ini, coba. Nah seperti ini ya, jadi tinggal dipilih-pilih saja serangkaian ini nih. Kalau ini nggak bisa dengan cara yang ini gitu kan, karena menu di sini banyak nih. Kalau mau melengkungkan mouse kita, jangan lupa ke sini lagi nih, diarahkan ke sini. Setiap akan melakukan perubahan objek, kita mengklik menu-menu yang ada di sini dulu nih. Kita pengen membuat agak melengkung, berarti ngeklik ini ya, shape tool ini yang kemarin kita pelajari. Tuh, seperti ini nih teman-teman. Tuh, biar kita agak ke pinggir, agak kesiniin gitu. Hadirilah, ini biasanya untuk brosur, untuk apa, ikutilah ajakan tuh ya, biasanya di apa, brosur, di spanduk, di media-media yang lainnya yang mengandung unsur ajakan. Nah itu adanya di mood tool ya, mood tool boleh dicatat, boleh nih. Mood tool itu fungsinya untuk membuat tulisan menjadi artistik ya. Tulis di laptop teman-teman, fungsi mood tool, mold tool untuk menjadikan tulisan menjadi artistik ya, untuk merubah tulisan ya, untuk merubah tulisan menjadi artistik. Nah, kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah ini seperti biasa saya simpan ke sini dulu. Nah, baik, kemudian kita pindah ke berikutnya. Setelah mode tools itu ada tanda live effect tool. Nah, ini biasanya untuk setup foto ini mah ya. Kalau saya juga jarang dipakai ini mah, karena medianya sedikit. Live effect tool ini nanti boleh klik-klik aja tuh, tidak banyak menu, makanya saya jarang memakai ini. Oke, kita lewat dulu aja ya ke tanda foto nih, foto tool. Nah foto tool itu fungsinya untuk mencerahkan gambar biar kontras. Oke, biar kita mempelajari fungsi foto, biar sesuai dengan pelajaran foto tool ini, saya akan carikan gambar yang ada fotonya. Foto. Nih, foto ya, sudah saya copy dari file. Nah, foto ini kan kalau kelihatan ini terlalu sebetulnya sudah standar sih ini nih. Tapi kita biar tahu aja tentang
memproses atau mereduksi dari gambar-gambar ini. Ketika kita mengklik gambar simbol foto ini, akan tampil di layar bagian kiri atas seperti ini. Kita klik ya, akan tampil seperti ini. Kita geser ke sini ke kiri, berarti untuk mencerahkan tuh, sampai hilang backgroundnya juga. Ini juga tinggal digeser-geser. Nah, ini pengaturan pencahayaan saja. Ini kan menjadi gelap tuh. Nah, ini ya. Jadi fungsi photo tool ini, kalau biasanya kan ada kita foto kemudian di edit di laptop kita, kadang-kadang hasil fotonya kan gelap ya, mungkin gelap, mungkin agak kurang cerah. Sebetulnya kalau untuk editing foto lebih pas di Photoshop ya, karena itu lebih khusus Photoshop, jadi menu-menunya lebih lengkap. Tapi di Sara juga sudah cukup membantu kalau untuk sekedar untuk memperbaiki hasil kualitas gambar ya, bisa untuk mencerahkan, bisa untuk kontras. Nah, boleh dicatat Photo Tool tuh fungsinya untuk mengatur kecerahan gambar. Jadi Photo Tool fungsinya untuk mengatur kecerahan gambar, mengatur kecerahan gambar. Boleh dicatat di bawahnya di file teman-teman. Oke, itu sudah ya fungsi Photo Tool. Dan satu lagi terakhir ini extrude tuh di paling bawah, menu di paling bawah. Lihat teman-teman, ada menu extrude. Nah, extrude itu untuk apa? Extrude ini fungsinya untuk membuat gambar berbagai bentuk, bisa bentuk dimensi, bisa bentuk oval, agak terbalik ya. Saya buatkan contoh aja ya. Tag, misalnya kita bikin tag tulis kata semangat. Kita harus semangat teman-teman ya, untuk aktivitas kita harus semangat dalam setiap kegiatan apapun, dengan cara yang optimis. Oke, kita ketik semangat. Nah, ketika kita menginginkan perubahan dengan menggunakan extrude, klik extrude. Nah, kita tempelkan mouse kita di atas area tulisan ini, pokoknya biar kena. Coba kita gerakkan, akan seperti apa jadinya. Tuh teman-teman, tuh akan seperti itu ya, tinggal selera kita aja tuh. Jadi kayak ada dimensinya. Dengan sesuai selera kita ya. Coba kita kasih warna yang lain, bisa nggak? Oh, bisa tuh. Tinggal mengganti-ganti warna ya, biasanya kan supaya tegas. Tuh, seperti itu. Ini untuk tulisan. Sebetulnya untuk gambar yang lain juga bisa. Coba kita di crop yang ini ya. Nanti teman-teman saya ajarin cara mengcropping juga nanti. Nah, ini kan gambar lemari nih dalam bentuk seperti ini. Coba kita menggunakan yang extrude, akan seperti apa dia jadinya.
Oh, akan seperti ini teman-teman nih, karena dia hasil dari cropping, dari potongan, maka yang berubah itu hasil potongannya. Tuh. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil proses extrude tool. Boleh ditulis extrude tool itu fungsinya untuk melakukan perubahan menjadi beberapa dimensi ya. Nah, jangan lupa disimpan seperti file-file yang sudah kita pelajari. Save file. Nah, berarti sekarang latihan 3 ya, sudah masuk latihan 3. Ya. Teman-teman, sahabat desain, kalau di rumah teman-teman ada printer, boleh di print out biar melihat hasilnya seperti apa kan, paling tidak buat kenangan gitu ya. Hasil desain masih sederhana ini kita print out, tapi kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa. Ini paling tidak kan kita mengenalkan desain dari dasar dulu. Untuk sementara itu saja dulu teman-teman. Untuk pertemuan kali ini silahkan dipelajari. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat latihan berikutnya. Sekian, terima kasih.